Kajian Santri. Kajian Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sedikit dari redaksi yang ada dalam literatur klasik kitab Ta'limul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarful ilmi lan utawi mulyane ilmu iku la yakhfa ora samar apa syarful ilmi ala ahadin ing atase wong siji. Idhuwa krana utawi ilmu iku mukhtasun kang dadi tertentuake bil insaniyati kelawan bangsa manungsa. Di anna jami'al khisali krana temen setuhune sakabehane pira-pira pakerti siwal ilmi kang sakliyane ilmu iku yastariku sekutonan fiha ing dalem khisal. Sapa al insanu menungsa wasairul hayawanati lan sekerine pira-pira hayawan. Kasyajaati kaya sifat kendel, wal jur'ati lan tegese kendel, wal quwati lan kuat, wal judi lan loman, wasyafaqati lan welas, wa ghairiha lan liyane asyaja'ah ila akhirih, siwal ilmi kang sakliyane ilmu. Wa bihi lan kelawan ilmu adharu kang wis mertelaake sapa Allahu Gusti Allah taala halimaha luhur sapa Allah. Fadla adama ing kautamane Nabi Adam alaihi sholatu wassalam alal malaikati tinimbang saking malaikat. Wa amrahum lan wis perintah sapa Gusti Allah ing malaikat bisujudi kelawan sujud lahu maring Adam. Wa innama syarafa lan angin pestine utawi wa innama syarful ilmi lan angin pestine utawi kamulyane ilmu iku likaunihi krana arai onone ilmu iku wasilatun dadi lantaran ila taqwa iku wasilatan dadi lantaran ila taqwa maring wedi maring Gusti Allah. Alladzi rupane taqwa yastahiku kang amrih ngahaki bihi kelawan alladzi apa al karamatu kamulyan indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah taala halimaha luhur sapa Allah. Wa sa'adatul lan kabejan al abadiyatu kang bangsa selawase. Wal al-abadiyatu kang bangsa selawase. Yang kami artikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim di sana dijelaskan bahwa wa syarful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyati li anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al insanu wa sairul hayawanati. Adapun kemuliaan ilmu itu tidak lagi diragukan bagi siapapun, tidak lagi samar, sudah jelas, dikarenakan ilmu itu memang sudah dikhususkan untuk makhluknya Allah yang berbangsa manusia. Mengapa demikian? Karena budi pekerti yang lainnya selain ilmu itu juga bisa dimiliki oleh manusia dan juga para hayawan. Kasyajaati wal jur'ati wal quwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi. Seperti halnya sifat pemberani, sifat kuat, sifat dermawan, sifat welas atau kasih sayang dan lain sebagainya selain ilmu. Jadi hal itu sudah jelas bisa dimiliki oleh makhluk Allah, tidak hanya manusia. Contohnya sifat pemberani. Pemberani juga dimiliki oleh harimau, singa, macan. Sifat dermawan juga dimiliki, sifat kasih sayang juga dimiliki oleh kucing contohnya. Jadi hal ini mengartikan bahwa ilmu itu sudah pasti sangatlah mulia karena hanya bisa dimiliki oleh manusia. Allah mungkin menciptakan otak untuk seluruh hayawan. Sebenarnya dalam kitab itu manusia juga termasuk hayawan, tapi hayawanun natik, hayawan yang bisa berpikir, hayawan yang dikaruniai akal. Sehingga akal tersebut apa gunanya? Ya untuk mencari ilmu. Akhirnya kita bisa menggunakan ilmu tersebut dan hanya bisa digunakan oleh manusia. Ilmu itu membawa kita kepada kemuliaan, jelas. Karena dengan ilmu kita bisa membentuk akhlak, bisa meningkatkan pemahaman, dan bisa membimbing diri kita untuk mencapai kebenaran. Maka dari situ di awal dijelaskan bahwa kemuliaan ilmu itu tidak lagi samar.
Wabihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati wa amrohum bisujudi lahu. Dan oleh karenanya Allah telah memperlihatkan jelas bahwa Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Adam daripada malaikat. Jadi Nabi Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Karena apa? Ya karena ilmu. Malaikat itu makhluk Allah, tapi dia tidak seperti manusia, tidak bisa memiliki ilmu. Lain dengan Nabi Adam. Makanya Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka sudah menjadi bukti yang nyata bahwa manusia adalah makhluknya Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Mengapa? Kembali lagi jawabannya karena ilmu. Karena ilmu yang tidak bisa dimiliki oleh makhluknya Allah selain manusia, sekalipun itu adalah malaikat. Kemudian di bawahnya dijelaskan, wa innama syarful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Ilmu itu mulia karena ilmu itu adalah lantaran kita menuju takwa. Alladzi yastahiqu bihi al-karamatu indallahi ta'ala wa sa'adatul abadiyah. Yang mana orang yang bertakwalah yang berhak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan juga keberuntungan yang abadi. Allah itu tidak membedakan di antara makhluknya hanya karena kekayaan, jabatan, harta, tahta, tidak. Tapi yang membedakan kalian di antara Allah hanyalah karena ketakwaan. Dan kita bisa mencapai takwa itu dengan adanya ilmu. Kita gak bisa ibadah tanpa ilmu. Orang kita tidak tahu tata caranya. Sholat itu juga ada ilmunya, ada syaratnya. Kalau tidak begitu ya tidak sah sholatnya. Kemuliaan ilmu itu terletak pada perannya dalam membentuk akhlak. Jadi kalau kita punya ilmu, kita akan memiliki akhlak. Bisa meningkatkan pemahaman dan bisa membimbing manusia untuk mencapai kebenaran. Ilmu itu memberikan pencerahan ya, membuka cara kita berpikir dan bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat Ta'ifatum minhum liyatafaqquh fiddin. Sekelompok orang yang memang diharuskan untuk mempelajari ilmu agama. Jadi wajib di antara orang-orang yang banyak itu harus ada sekelompok orang yang mempelajari ilmu agama. Maka menurut saya sebagai santri itu juga berperan dalam negara Indonesia ini. Coba seandainya seluruh Indonesia ini tidak ada santri, tidak ada yang mempelajari ilmu agama, shorof, nahwu, tidak ada yang bisa belajar Al-Quran, ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah. Jadinya apa? Ya dosa semua dong kita senegara. Dosa semua. Makanya santri itu juga berperan dalam negara. Bahkan dulu ya yang saya ingat, saya pernah dengar cerita kalau Ki Hajar Dewantoro, tokoh yang sangat penting dalam pendidikan Indonesia, itu ketika beliau sowan ke Bung Karno, yang beliau pesankan kepada Bung Karno adalah jangan sampai lupakan pendidikan pesantren. Jangan sampai lupakan para santri. Para santri ini juga harus disetarakan dengan pendidikan nasional. Karena apa? Santri itu adalah cikal bakal dari kemerdekaan Indonesia. Makanya ini sangat tepat ya dengan tema kita pada hari ini, yaitu Hari Santri. Hari Santri itu kan diperingati pada tanggal 22 Oktober, tepatnya pada resolusi jihad. Yang mana hal tersebut difatwakan oleh Guru Besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau pada saat itu ia merupakan santri. Beliau juga memiliki santri. Beliau ini memfatwakan kepada para santrinya untuk memerangi penjajah, memberikan hukum fardu ain untuk mengikuti jihad fi sabilillah. Nah, karena fatwa beliau tersebut, akhirnya beliau mampu untuk menggerakkan publik semua untuk memerangi penjajah. Nah, dari situ berarti jelas kalau santri itu juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Sangat berperan. Makanya kita jangan minder sebagai santri. Nah, karena Indonesia ini sudah merdeka,
dengan bantuan para santri tadi, dengan bantuan pendidikan pesantren. Akhirnya dari kemerdekaan itu apa? Lahirlah sekolah-sekolah, muncullah universitas, muncullah fakultas. Lah ini semuanya dimulai dari apa? Dimulai dari santri. Jangan kalian pikir kalau Indonesia ini tegak, merdeka itu hanya karena umarok, tapi di sana juga ada ulama. Ulama itu juga berperan. Dulu sebelum ada para pejabat sudah ada wali songo. Sebelum ada umarok, ulama terlebih dulu ada. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kila li Muhammad ibn al-Hasani kaya oleh dawuh maring Muhammad bin Hasan ibni Abdullah. Apa syi'run syair. Ini ada syairan yang diucapkan pada Muhammad bin Hasan. Ta'allam ing dawuh ta'allam ila akhirih, ta'allam bibinawa sapa sira, fa innal ilma mongko temen stune ilmu iku zainun dadi pepaes di ahlihi kaduwe wong kang ahli ilmu, wa fadlun lan dadi anugrah, wa unwanun lan dadi tetenger likulli mahamidi kaduwe saben-saben perkara kang den puji. Wa kun lan ana sapa sira iku mustafidan ing dalem iku mustafidan wong kang amre faedah kula yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan kelawan tambahan rupane minal ilmi saking ilmu wasbah lan nglanggengna sapa sira wasbah lan nglangenono sapa sira ngapunten wasbah lan nglangenono sapa sira fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira faedah kang den serupakake pira-pira segara tafaqquh mongko merti-merti ya faham sapa sira fa innal fiqha mongko temen setuhune ilmu fikih iku afdalu luweh utama iku afdalu qaidin luweh utama-utamane perkara kang nuntun ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan wedi maring Allah wa adalu lan luweh adil-adile wa adalu qasidin lan luweh adil-adile perkara kang jejeg wa utawi fikhu iku al ilmu al-hadi kang nuduhake ila sunanil huda maring pira-pira dalane pituduh. Wa utawi fikih iku al-hisnu dadi tameng yunji kang bisa nyelametake apa al-hisnu min jami'i syadaidi saking sekabehane pira-pira perkara kang bahayani. Fa inna faqihan mongko sak temene wong kang ahli fikih wahidan kang siji mutawari antur kang ahli wirai iku asyaddu kang luwih banget ala syaitoni ing atase setan min alfi abidin tinimbang saking sewune wong kang ahli ibadah wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fardu fi sairil akhlaqi ing dalem sekerine pira-pira akhlak nahwul judi sepadane sifat jud utawa loman wal bukhli lan pelit wal jubni lan jereh wal jur'ati lan kendel wa takabburi lan gumedhe wa tawadu'i lan andap asor wal iffati lan sifat ngrekso wal asrofi lan leluwihan wa taqtiri lan bangete isen wa ghairiha lan sakliyane mengkono-mengkono aljud ila akhirih fa innal kibara mongko temen setuhune gumedhe wal bukhlu lan jereh wal jubnu lan nyolong wal asrafu lan leluwihan iku haramun haram wala yumkinu lan ora kongang apa at-taharruzu ngrekso saking al-bukhlu wal jubnu wal asraf illa bi ilmiha angin kelawan ngaweruhi al-kibar wal bukhlu ila akhirih. Segitu dulu kami artikan dulu. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah syi'run ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Yang mana arti dari syair tersebut adalah belajarlah kamu karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya dan ilmu itu adalah anugerah dan juga tanda bagi setiap perkara yang terpuji. Dan jadilah kamu orang yang selalu mengambil faedah di setiap harinya, sehingga bertambah dari ilmu dan juga berenanglah kamu pada lautan faedah. Jadi ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Dan
Ilmu itu adalah sebuah anugerah, juga tanda dari setiap perkara yang terpuji. Apalagi jihad pada konteks kita zaman sekarang ini, jihad yang paling relevan itu ya udah bukan jihad berperang lagi, tapi jihad yang paling relevan dengan konteks kita saat ini adalah dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Karena dengan belajar kita dapat memahami dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di masyarakat nanti. Apalagi kita ini santri, yang mana di pondok itu yang diajari bukan melulu tentang ilmu agama. Di pondok kita itu diajari disiplin, berangkat sekolah tepat waktu, berangkat jamaah tepat waktu, ketika azan langsung wudhu. Kita diajari juga tanggung jawab, memikirkan semua milik kita sendiri. Kita juga diajari organisasi, kita diajari banyak sekali nilai-nilai. Ada nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, tanggung jawab, yang mana nilai-nilai ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas. Karena pesantren itu nopo nggih, seringkali juga mengajarkan keterampilan dalam kewirausahaan, contohnya seperti ada yang menjaga kantin, sehingga dari situ santri dapat untuk mandiri juga dalam perekonomian masyarakat. Banyaklah yang dipelajari dalam santri itu, tidak melulu tentang ilmu agama, ya perekonomian, kewirausahaan, organisasi. Apalagi santri itu harus memiliki akhlak yang mulia, yang mana semua ini sulit didapatkan kecuali oleh santri, yang mana memang keseharian santri itu memang seperti itu. Jadi kita harus bersyukur menjadi orang-orang yang terpilih, karena tidak semua orang di luar sana bisa seberuntung kita menjadi santri. Dan kita juga diharapkan untuk terus mengambil faedah di setiap harinya. Apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi sekarang, takdir kita, entah itu baik atau buruk, semua itu pasti ada hikmahnya. Tinggal pinter-pinteran kita sendiri bisa mengambil hikmahnya atau tidak. Karena ciri khas orang Islam, ketika bahagia itu bersyukur, ketika mendapatkan musibah itu sabar. Begitu ya. Kemudian syair lagi di bawahnya, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa ardalu qasidin wa al ilmu hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Kemudian bersungguh-sungguhlah kamu dalam mempelajari ilmu fikih, karena sesungguhnya ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling mulia di antara ilmu yang lain. Ilmu fikih itu adalah lebih utama-utamanya sesuatu yang akan menuntutmu pada kebaikan dan juga takwa. Ilmu fikih itu adalah paling adil-adilnya dari sesuatu yang adil, yaitu ilmu. Pengertian dari ilmu fikih sendiri yaitu ilmu yang menunjukkan pada beberapa tata cara dan juga petunjuk, yang mana hal tersebut ilmu fikih juga al-hisnu yunji min jami'i syadaidi, sebagai tameng yang bisa menyelamatkan kita dari segala hal yang membahayakan. Karena sesungguhnya seseorang ahli fikih hanya satu saja yang dia itu wirai, itu lebih membahayakan bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi pentingnya ilmu fikih bagi kita. Selain kita diwajibkan untuk mencari ilmu, kita juga diwajibkan untuk menekuni ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu ilmu yang memang sering kali digunakan dalam keseharian kita. Jadi pentingnya mempelajari ilmu fikih, mendahulukan ilmu fikih daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena seumpama mendahulukan Al-Quran, kita bisa tahu kalau Al-Quran itu harus dengan wudhu. Dari mana? Dari ilmu fikih. Kita bisa tahu tata caranya wudhu, hukumnya wudhu, fardunya wudhu, syaratnya wudhu. Dari mana? Dari ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini paling penting di antara ilmu yang lain.
Makanya orang yang ahli fikih lebih utama daripada ahli ibadah. Karena ahli ibadah kalau tanpa didasari ilmu, ya nopo sah ibadahnya kan nggih mboten. Makanya ilmu fikih ini ilmu yang paling mendekatkan kita pada kebaikan, pada ketakwaan. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat dan hukum-hukum Islam yang mana sudah pasti tidak akan ada kezaliman di dalamnya. Karena hukum-hukum fikih itu ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pentingnya mempelajari ilmu fikih. Harus sebelum kita mempelajari ilmu yang lainnya, fikihnya dulu. Kita semua nggih sebagai santri, apalagi kalau sudah mempelajari ilmu fikih yang lebih dalam, sudah membuka kitab yang lebih banyak, itu nanti kalian tidak hanya akan tahu perihal hukum, tapi kalian juga akan tahu alasannya. Kira-kira Allah itu mengharamkan anjing, mengharamkan hewan buas untuk kita, bukan karena tanpa alasan, tapi alasannya supaya tidak menggigit. Itu nanti kalau sudah menggigit, kan di dalam anjing itu ada racun, ada rabies, ada hal-hal yang akan merusak tubuh kita ketika kita memakannya. Di dalam daging babi ada cacing pitanya, itu ada. Bukan hanya dalam ilmu IPA, di ilmu fikih pun juga ada alasannya. Karena di pondok itu kita juga diajarkan literasi ya, meskipun literasinya tidak melulu tentang buku-buku yang tebal-tebal karangannya ini mboten. Literasinya dengan membaca kitab kuning. Yang mana ketika kita berhasil mempelajari semuanya, itu di sana juga ada ilmu kedokteran, ada ilmu matematika nggih wonten nggih. Teng pelajaran faraid itu kalau santri yang tahu. Jadi sebenarnya wawasannya, pendidikannya santri di pesantren itu juga sangat luas. Ngoten nggih. Pendidikan pesantren itu memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan karakter dan moral bangsa. Kenapa? Karena di pesantren bukan hanya sebagai tempat untuk belajar agama, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk generasi-generasi yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Begitu nggih. Kemudian selanjutnya wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwu al-judu wal bukhlu nahwu al-judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadhu'i wal iffati ila akhirih. Begitu pula akhlak-akhlak yang lain seperti contoh dermawan, kemudian pelit itu kan juga akhlak nggih. Jadi semua orang itu pasti punya akhlak, tapi tergantung akhlaknya dia ini akhlak yang terpuji atau akhlak yang tercela. Ya harusnya akhlak terpuji, apalagi tidak mencerminkan santri nggih kalau memiliki akhlak yang tercela. Kemudian penakut, pemberani, sombong, tawadhu, rendah diri, terus berlebihan. Nah, sifat-sifat yang lainnya itu juga fa innal kibaro wal bukhlu wal jubna wal asrafi haramun. Karena sesungguhnya sifat-sifat seperti itu, seperti contoh sombong, pelit, terus berlebihan itu hukumnya haram. Wala yumkinu at-taharruzu anha illa bi'ilmiha, dan kita tidak mungkin mampu untuk menjauhinya kecuali dengan mengetahui ilmunya. Jadi semuanya kembalinya ke ilmu. Kita bisa menjauhi pencurian. Bahkan orang yang mencuri itu ada ilmunya nggih. Orang kalau nggak punya ilmunya mencuri, moro-moro nyolong lagi ketahuan nggih. Sudah tahu ramai kok malah mencuri. Nah, berarti dia tidak tahu ilmunya mencuri. Semua itu ada ilmunya. Kita tahu. Dari kita tahu bahwa hukumnya itu haram, akhirnya kita meninggalkannya. Kalau kita nggak tahu hukumnya itu haram, kalau kita melakukannya, ya dosa. Kita tahu kalau itu hukum haram dari mana? Dari ilmu. Ilmu nggak bisa langsung nemplek gitu aja, nggak bisa. Ilmu itu ya harus dicari, harus dituntut. Nah, contohnya seperti dengan cara memasukkan anak-anak ke dalam pondok pesantren. Di sana kita nopo nggih sudah diberikan fasilitas yang cukup lah. Fasilitas cukup, ngaji enggih, nopo namane, diberi makan juga iya, diberi tempat tinggal juga iya. Niku pun sak penak-penake. Mulon mboten sah bingung.
anak kudu di sekolah ke tong pundi mboten sah, tapi saya rasa itu ya cara memuliakan anak yaitu dengan memondokkannya ke dalam pondok pesantren. Karena di sana insya Allah anak-anak akan diberikan pelajaran yang cukup, pelajaran yang memang harus kita pelajari. Banyak nilai-nilai yang diajarkan di dalam pesantren ya, seperti contoh yang tadi, kejujuran, disiplin, tanggung jawab. Bahkan santri itu juga belajar wirausaha ya, karena ada kantin, sehingga santri nanti dapat mandiri dan dapat berkontribusi pada perekonomian masyarakat juga. Ini apa mboten? Nggih ngoten. Maka pendidikan pesantren juga sangat berperan dalam memperkuat identitas negara kita juga. Karena santri di sana diajarkan untuk mencintai, menghargai tradisi serta nilai-nilai lokal. Contohnya seperti santri niku kan mondok teng pondok. Ini pasti kadang ada ya yang kamarnya niku dicampur. Ada dari daerah Jawa Tengah, ada dari daerah Madura, ada dari daerah Sunda. Semuanya menggunakan bahasanya masing-masing. Di sana kita diajari untuk toleransi, diajari untuk mencintai negeri dengan menggunakan bahasa bangsa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Itu kan juga nilai-nilai yang jarang ditemukan ketika tidak di pesantren. Maka dengan demikian marilah kita terus mendukung pendidikan pesantren sebagai bagian upaya, sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang lebih baik. Semoga santri-santri seperti kita bisa terus menjadi penerus yang mampu membawa perubahan positif bagi negeri ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya Yusfina Zahrusania. Saya bangga menjadi santri dan selamat Hari Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata santri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurnia Putri. Saya adalah santri. Saya merasa senang, bersyukur, dan bangga bisa menimba ilmu di pondok pesantren selama 9 tahun. Bagi saya, santri tidak selalu mereka yang tinggal di lingkungan pesantren. Siapa saja yang menjalankan ilmu agama Islam, maka dapat disebut sebagai santri. Pada intinya, santri yang belajar di lingkungan pesantren maupun tidak, tetap dipandang sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama dan taat menjalankannya. Selama saya menjadi santri, secara tidak sadar, saya sudah mengamalkan dan mencintai budaya literasi yang seharusnya dilestarikan di negara kita Indonesia. Karena dengan membaca atau istilahnya melek huruf, kita bisa berpikir dengan banyak sudut pandang dan tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Menjadi santri mengajarkan saya untuk mandiri, memiliki karakter dan jati diri yang kuat. Menjadi santri juga membuat kita jadi merasa dekat dengan para ulama, para habaib, dan para mursyid thariqah. Kata santri terdiri dari 2 kata. San artinya matahari dan tri artinya pohon. Sebagai santri, kita harus menjadi cahaya bagi umat dan berkembang bagaikan pohon. Tentunya, menjadi santri tidaklah mudah. Seperti yang dikatakan Kiai Abdul Karim, santri harus menjadi paku yang bisa berdiri di tengah-tengah lapisan masyarakat yang berbeda. Salam santri, semangat NKRI. Apa kata santri? Perkenalkan, nama saya Nabila Zaharani dan saya adalah seorang santri. Saya mengucapkan selamat Hari Santri. Semoga semangat belajar dan mengamalkan ajaran agama senantiasa menginspirasi kita untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi umat. Mari kita jaga nilai-nilai kebersamaan dan cinta kasih dalam menjalani kehidupan. Sebagai seorang santri, kita tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga mendalami makna hidup yang sesungguhnya. Santri diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan.
Pendidikan yang kita terima di pesantren membentuk karakter dan akhlak, sehingga kita menjadi insan yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan zaman. Santri adalah penjaga tradisi dan warisan ulama, yang memiliki peran penting dalam menjaga akidah dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan penuh kasih. Kita diajarkan untuk berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya melalui ilmu yang kita miliki, tetapi juga memiliki tindakan nyata yang mencerminkan ajaran agama. Dengan semangat persatuan dan kebersamaan, santri diharapkan mampu membangun solidaritas antar sesama, baik di dalam pesantren maupun di luar. Kita menjadi teladan bagi generasi muda lainnya, menunjukkan bahwa dengan pengetahuan dan akhlak yang baik, kita dapat berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam setiap langkah kita, marilah kita selalu ingat untuk memegang teguh prinsip-prinsip keislaman, serta terus berusaha untuk menggapai ilmu dan hikmah, demi kebaikan diri dan umat. Apa kata santri? Santri adalah pribadi yang memadukan ilmu dan akhlak. Bukan sekedar menghafal kitab, tapi juga menerapkan kebaikan dalam setiap tindakan sehari-hari. Dalam kesederhanaan santri, tersimpan kekuatan iman yang besar. Setiap doa dan perjuangan adalah jalan untuk menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta. Menjadi santri adalah perjalanan panjang untuk menjadi pribadi yang taat, bukan hanya pada Tuhan, tapi juga pada hati nurani yang baik dan benar. Santri bukan hanya penjaga agama, tapi juga penjaga bangsa. Menjadi santri adalah mencintai tanah air dengan iman dan tindakan. Santri belajar bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membangun negara yang lebih baik. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Sebagai santri, aku belajar untuk membela negara dengan akhlak, ilmu, dan rasa hormat terhadap keberagaman. Santri adalah pilar bangsa, yang dengan ilmunya turut menjaga perdamaian dan persatuan. Di pesantren, santri dididik untuk mencintai agama dan tanah airnya dengan sepenuh hati. Negara ini butuh santri yang tak hanya taat pada Tuhan, tapi juga peduli pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Santri adalah agen perubahan bagi bangsa. Setiap langkah kecil yang diambil dalam menuntut ilmu adalah bentuk cinta kepadanya dan kepada negara. Aku, Alfinul Ilmaknun, aku adalah santri dalam kehidupan. Terus berjuang mencari makna hidup yang sejati. Selamat Hari Santri! Apa kata santri? Bagi saya, yang namanya menjadi santri berarti menghayati nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang dapat memperkuat rasa nasionalisme. Karena sebagai santri, kita diajarkan untuk mencintai tanah air, menghormati sesama, dan menjaga persatuan dalam keragaman. Nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan keadilan dalam Islam bisa diaplikasikan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan mencintai Indonesia. Santri juga memiliki peran penting di dalam menyebarkan perubahan yang positif. Dengan memahami dan mendakwahkan ajaran agama dalam konteks kebangsaan, santri dapat menjadi teladan dalam memperkuat identitas nasional serta menciptakan lingkungan yang damai dan beradab. Dengan demikian, santri tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang berkomitmen terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Saya Sanabila Zuhri, bangga menjadi santri dan selamat Hari Santri. Apa kata santri?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zayana Adila. Saya adalah seorang santriwati. Bagi saya, santri bukan hanya sekedar identitas atau istilah bagi seseorang yang tengah mencari ilmu di pondok pesantren. Lebih dari itu, santri menurut saya adalah simbol daripada perjuangan, pengabdian, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang santri, kami tidak hanya belajar tentang ilmu agama saja, akan tetapi kami juga dididik untuk memiliki akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik. Sebagai seorang santri, kami selalu diajarkan untuk menghormati sesama, menyayangi yang muda, dan menghormati yang tua. Juga agar menjalani kehidupan dengan moral yang sesuai dengan syariat. Oleh karenanya, santri memiliki peran penting dalam memperkuat rasa nasionalisme di negara ini. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan juga persatuan, santri akan membantu menjaga kerukunan di tengah keragaman budaya dan suku di Indonesia. Tapi, menurut saya, santri itu tidak hanya yang tinggal di pondok pesantren. Seseorang yang tidak tinggal di pondok pesantren, namun dia memiliki jiwa seperti santri, maka dia juga dikatakan santri. Saya yakin, santri bisa berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Saya Zayana Adila bangga menjadi santri, dan saya ucapkan selamat Hari Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata santri? Hai, saya Robiatul Ummah. Menjadi santri adalah hal yang sangat menyenangkan menurut saya. Karena di dalam pesantren kami tidak hanya diajari tentang caranya beribadah dan ilmu agama. Kami juga diajari caranya untuk bersosialisasi, caranya untuk bersabar dan mandiri. Dan tak jarang di pesantren kami juga diajari caranya menyalurkan kreativitas kami masing-masing. Intinya, terus ingat kata-kata bijak ini ya. Menjadi lulusan pesantren itu tidak hanya bisa menjadi guru ngaji atau kiai, tapi juga bisa menjadi kalangan berdasi dan pengusaha mandiri. Sekian, bye-bye.